Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspatri Anggraini dari kelas R2I dengan prodi Pendidikan Ekonomi NPM 2022 1450 1667 dengan dosen PA Bapak Anco, yaitu filsafat ilmu. Di sini saya akan membacakan tugas saya yang berjudul Logika dalam Filsafat. Materi filsafat sendiri yaitu ada 5. Yang pertama ada pengertian logika sebagai esensi dari filsafat. Yang kedua ada manfaat logika. Yang ketiga ada macam-macam logika. Yang keempat ada dasar-dasar logika. Dan yang terakhir ada proposisi, logika, dan objektivitas. Langsung saja, yang pertama itu pengertian logika dan logika sebagai esensi dari filsafat. Logika berarti logos atau ucapan, kata, akal budi, dan ilmu. Logika adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan oleh bahasa. Logika tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu logika sebagai ilmu dan logika sebagai seni atau keterampilan. Logika sebagai ilmu adalah elemen dasar setiap ilmu pengetahuan. Sedangkan logika sebagai seni atau keterampilan, yakni seni atau asas pemikiran yang tepat, lurus, dan semestinya. Dari aspek waktu dan kecanggihan, logika terbagi menjadi 2. Yang pertama ada logika tradisional atau logika naturalis. Yang kedua ada logika modern atau artifikalios. Logika modern ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu dengan formal dan material. Formal sendiri mempelajari cara atau pekerjaan akal serta menilai hasil-hasilnya. Yang kedua material, mempelajari sumber, alat, proses, dan pengetahuan. Lanjut, yang kedua ada manfaat logika. Manfaat logika ada 5. Yang pertama, meningkatkan ketajaman dalam berpikir. Yang kedua, mempertajam kemampuan berpikir untuk lebih mandiri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir lebih teratur. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir secara efektif, efisien, dan sistematis. Dan yang kelima, ada meningkatkan keterampilan berpikir secara cermat dan objektivitas. Lanjut, ada macam-macam logika. Macam-macam logika tersendiri ada 3. Yang pertama, logika alamiah. Logika alamiah itu kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat, lurus, sebelum dipengaruhi keinginan yang subjektif. Contoh logika alamiah itu seperti seseorang yang haus, pasti dia akan minum. Orang yang ngantuk pasti dia akan tertidur. Orang yang lapar pasti dia akan makan. Lanjut, yang kedua adalah logika kodratiah. Logika kodratiah artinya akal atau pikiran yang bekerja menurut hukum atau berpikir spontan. Contohnya, makan tidak sama dengan tidur. Maksudnya, orang tanpa belajar logika ilmiah pun bisa berpikir secara logis dengan mendasarkan akal yang sehatnya saja. Yang terakhir yaitu logika ilmiah. Logika ilmiah sendiri artinya ilmu khusus yang memuaskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Lanjut, ada dasar-dasar logika. Dasar-dasar logika terbagi menjadi 2, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif yaitu penarikan simpulan bertitik tolak dari pernyataan yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Yang kedua ada penalaran induktif, yaitu proses penarikan simpulan yang umum atas dasar pengetahuan tentang kasus-kasus khusus. Yang terakhir ada proposisi, logika, dan objektivitas. Proposisi adalah pernyataan yang terstruktur untuk mencapai sebuah simpulan. Proposisi dalam logika akan membangun sebuah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah yang logis ditandai dengan hadir yang objektivitas.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hati tanpa kasih cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.